Halo teman-teman, selamat datang di petualangan seru kami hari ini. Kali ini, kami akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang menawarkan pemandangan yang indah, suasana yang menyenangkan, dan tentunya banyak spot yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Dari keindahan alamnya hingga berbagai fasilitas yang tersedia, semuanya siap memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kami dan nikmati setiap momen yang ada. Let's go! Faramora, salah satu destinasi wisata edukasi yang seru dan menyenangkan di Bandar Lampung. Di sini, kita tidak hanya menikmati suasana alam yang asri dan sejuk, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan berbagai hewan seperti kelinci, domba, burung merpati, dan ikan koi. Faramora menawarkan pengalaman bermain sambil belajar dan cocok untuk semua usia, terutama bagi anak-anak. Selain memberi makan hewan, kita juga bisa berfoto di berbagai spot yang menarik, menikmati pemandangan hijau, dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman-teman. Tidak hanya itu, fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap dan nyaman untuk mendukung aktivitas para pengunjung. Dengan area yang luas dan tertata rapi, pengunjung dapat berjalan-jalan santai sambil menikmati keindahan lingkungan sekitar. Suasana yang tenang dan menyenangkan membuat pengalaman berwisata menjadi lebih berkesan. Ada juga kolam berenang, air kolam yang jernih, serta lingkungan yang bersih membuat tempat ini sangat nyaman untuk berenang dan bersantai. Melalui kunjungan ini, kami dapat melihat bahwa Faramora bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang memberikan pengetahuan tentang alam, lingkungan, dan berbagai jenis hewan. Tempat ini mengajarkan kita pentingnya menjaga dan menyayangi makhluk hidup, serta melestarikan lingkungan sekitar. Setelah berkeliling dan menikmati berbagai fasilitas yang ada, kami mendapatkan banyak pengalaman yang baru, yang menarik, dan bermanfaat. Kunjungan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pengunjung. Nah teman-teman, itulah keseruan perjalanan wisata kami di Faramora. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik untuk dikunjungi. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan saat berwisata. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Luki Ramadhani, NPM saya 25210028. Dan saya Naila Aprilia Putri dengan NPM 25210110. Saya Nur Ardil Fatmamutia dengan NPM 25210036. Saya Iman Samita dengan NPM 25210022. Saya Ilham Hidayat dengan NPM 25210025. Kami di sini sedang di Faramora. Perkenalkan, nama saya Filman Samita. Di sini saya sudah bersama dengan kakak siapa? Jalu. Nah, kakak Jalu. Baik kak, gimana sih sejarah dari berdirinya Faramora ini dari dulu sampai dengan sekarang? Sejarahnya Pak berdiri Faramora ini di tahun 2004 awal. Awalnya emang dari lahan kosong, kebun pribadi, dan dari saya sendiri, saya pengelola, saya ingin mendirikan tempat wisata yang inovasi dan ramah untuk keluarga, anak-anak, orang tua dan para remaja juga. Jadi saya sejarahnya ini dari di tahun 2024. Faramora. Jadi kalau buat strategi pemasarannya kayak mana sih kak? Strategi pemasaran di Faramora mungkin ya kita dari manajemen ya dari mungkin penambahan wahana dan juga ada promo-promo campaign gitu, apalagi kan di dalam ini mulai
apa ya, kita daerah yang kembang nih, maju pelan-pelan. Jadi kita masih ada apa namanya sektor lain gitu. Jadi kita inovasi untuk di Farmora mungkin kita untuk pelan-pelan untuk penambahan makanan, mungkin ada promosi-promosi setiap bulannya. Jadi strateginya udah masuk ke inovasi-inovasi ya, Ya. Kak? Terus buat anggaran biayanya dari awal sampai akhir ini berdirinya tuh apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Mungkin anggaran ya kita di sini tidak dapat nominal ya, tapi kita di sini anggaran mulai dari awal terbentuk kameranya emang dari dana pribadi, tidak ada dari pemerintah gitu. Jadi emang ini pemerintah ini emang dimiliki pribadi perorangan. Mungkin cukup sekian ya, Kak, pertanyaan Ya. dari saya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama, terima kasih juga telah berkunjung di Farmora. Cukup sekian ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Sebelum kami memulai presentasi kami, coba bayangkan sejenak. Jika kalian diajak jalan-jalan bersama keluarga atau teman-teman, tempat wisata apa yang ingin kalian kunjungi? Tempat wisata yang seru, banyak spot foto, atau bahkan banyak wahana, atau mungkin tempat wisata yang bisa dinikmati dari berbagai usia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat suatu destinasi wisata yang sedang berkembang, yaitu Farmora. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya, atau bahkan pernah berkunjung di sana. Namun, tahukah teman-teman bahwa tempat wisata ini awalnya hanyalah lahan kosong dan juga kebun pribadi? Nah, ternyata di balik tempat wisata yang menarik ada banyak proses yang kita belum lihat. Yang pertama, mulai dari tempat wisata itu dibangun, bagaimana cara menarik pengunjung, hingga bagaimana pengelolaan terus berinovasi agar pengunjung tidak bosan dan ingin datang kembali. Melalui hasil wawancara yang telah kami lakukan secara langsung dengan pihak pengelola, kami mendapatkan berbagai informasi menarik mengenai perjalanan Farmora dari awal hingga sekarang yang terus berkembang. Selain itu juga kami bisa mengetahui strategi apa saja yang dilakukan dan juga inovasi apa saja yang mereka berikan untuk terus berkembang. Jadi selama beberapa menit ke depan kami mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sebuah ide sederhana dapat berkembang menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik dan diminati banyak orang. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengetahui Farmora secara lebih rinci. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Aprilia Putri dengan NPM 25210110 dari Prodi Akuntansi. Di sini pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai objek wisata Farmora. Kami memilih Farmora karena destinasi wisata ini sangat menarik dan tergolong masih baru. Konsep yang diusung adalah wisata keluarga
yang ramah untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Selain itu, Farmora terus melakukan pengembangan dan inovasi sehingga sangat menarik untuk kita pelajari dari sisi manajemen serta strategi pemasarannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Piolin Marsamita dengan NPM 25210022. Di sini saya akan menjelaskan slide yang berjudul Sejarah Berdirinya Farmora. Berdasarkan hasil wawancara langsung kami dengan pihak pengelola, Farmora resmi berdiri pada tahun 2024 kemarin. Sebelum bertransformasi menjadi tempat wisata, lokasi ini dulunya hanya lahan kosong dan kebun pribadi. Ide awalnya bermula dari keinginan sang pemilik selaku pengelola untuk menyulap lahan pribadi tersebut menjadi sebuah tempat reaksi atau tempat hiburan yang nyaman, inovatif, dan juga ramah keluarga. Melalui visi tersebut, Farmora kini terus berkembang dan mulai dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu pilihan tempat reaksi atau liburan yang seru, nyaman, dan juga aman. Halo semuanya, untuk slide berikutnya, saya Nur Ardila Fatmamutia dengan NPM 25210036 akan membahas strategi pemasaran. Nah, untuk menarik minat wisatawan, Farmora ini menerapkan berbagai sistem strategi pemasaran yang aktif dan inovatif. Salah satunya, strategi yang dilakukan adalah mengadakan promosi dan campaign secara rutin setiap bulan. Campaign ini biasanya disesuaikan dengan momen tertentu seperti hari libur, musim liburan, atau acara khusus yang dapat menarik perhatian masyarakat. Selain itu, Farmora juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan berbagai fasilitas, wahana, kegiatan yang tersedia, dan tidak hanya itu saja. Farmora juga kerap memberikan berbagai promo menarik seperti potongan harga tiket masuk dan paket khusus bagi kelompok atau keluarga. Strategi pemasaran ini menjadi langkah penting bagi manajemen dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Meningkatnya mengingat wilayah Bandar Lampung terus berkembang dan banyak destinasi wisata baru yang bermunculan. Farmora berupaya mempertahankan daya saingnya dengan meningkatkan promosi serta memberikan pengalaman wisatawan yang menarik bagi para pengunjung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu agar tetap berdaya saing dan memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Farmora fokus pada inovasi berkelanjutan melalui penambahan wahana baru serta peningkatkan kualitas fasilitas secara bertahap. Hal ini dilakukan agar pengunjung tidak merasa bosan saat datang kembali. Terkait pengelolaan anggaran, seluruh proses pembangunan dan pengembangan Farmora ini bersumber dari dana pribadi perorangan milik pengelola. Tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah, anggaran tersebut dialokasikan secara mandiri dan terencana, khususnya untuk membangun fasilitas utama serta sarana penunjang kenyamanan pengunjung. Materi setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dengan NPM 25210025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi. Dari hasil wawancara kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa daya tarik Farmora tidak hanya terletak pada konsep wisatanya yang ramah bagi keluarga, tetapi juga pada manajemen strategi pemasaran mereka dan konsentrasi inovasinya. Dengan pengelolaan dana mandiri yang terencana serta pelayanan yang terus ditingkatkan, Farmora memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Nah, sebagai penutup kegiatan turun lapangan yang telah kami laksanakan, memberikan banyak manfaat, baik dalam menambah wawasan, pengetahuan, maupun pengalaman secara langsung di lapangan.
Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami dan mengamati kisah nyata yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, sehingga pembelajaran tidak hanya diperoleh secara teori, tetapi juga melalui praktek dan pengamatan secara langsung. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Jadi besar harapan kami agar hasil dan pengalaman yang diperoleh agar kegiatan turun lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta serta menjadikan bekal yang berguna dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kesempatan sehingga kegiatan turun lapangan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kerjasama dan kontribusi yang telah diberikan mendapat hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.